Amin ya Allah ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakal Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita bacaan suratul Fatihah kita sertakan dengan hembusan nafas bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiupkan di telapak tangan kita, usapkan ke seluruh tubuh kita, rasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita mensyukurinya agar kita mendapatkan kesempatan memperoleh nikmat yang lebih besar lagi insya Allah. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin sur. Hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi kita ingin hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memberi hidup, yaitu kita menjadi ahli ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ketika beribadah, kita tekankan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ketika kita beribadah serta memohon pertolongan, pastikan bahwa ista'inu bisyobri wassalat. Memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan ketika kita sholat, pastikan kita sholatnya sholat yang khusyuk. Ya, sholat yang khusyuk, yang sholat itu merupakan bukti zikir kita. Inna sholati li zikri. Nah, mudah-mudahan dalam rangka eling kepada Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dan ketika kita eling kepada Allah, ingat kepada Allah, maka mudah-mudahan hati kita menjadi tenang. Hati yang menjadi tenang yang dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Jadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam kelompok abdinya. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketika dimasukkan ke dalam kelompok abdinya, maka kita berarti berada dalam barisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang hidup dan tidak akan mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Dan ketika menjadi orang muslim, pastikan bahwa kita mengikuti syariah dan juga contoh teladan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya.
Mudah-mudahan hari ini kita termasuk belajar dan mengajarkan. Alhamdulillah pagi hari ini 10 Muharram ya. 10 Muharram yang sedang niat saum mudah-mudahan diberikan kekuatan, yang belum berniat mumpung masih ada kesempatan silakan berniat ya. Sebelum duhur silakan berniat, masih sah kalau untuk saum sunnah ya. Tidak sahur dengan naon da moal paeh teh sahur oke punya insya Allah. Tapi ulah terus ayeuna nginum heula ya pisah tempuh. Jadi artinya yuk kita niatkan dari dalam kalbu kita untuk tetap berada dalam keadaan bahagia, istiqamah, berjamaah, membaca Al-Quran dalam rangka kita beribadah kepada Allah dan melaksanakan contoh teladan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Getarkan dari dalam kalbu kita, raditu billahi robba wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari saung tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Suka Miskin Arsa Manik Kota Bandung, alhamdulillah segar bugar sehat walafiat di saung studio alam untuk nambah gairah baca Al-Qur'an ya di Kota Bandung. Alhamdulillah di luar sana sudah bergabung dari Sumedang Teh Suliati bersama keluarga, dari Kota Bandung Kang Indra Gunadi bersama kru radio Kilait FM dan keluarga di Kota Bandung, ada dari Tasikmalaya di Sukaraja Parung Kadongdong Teh Yulianingsi bersama keluarga, dari Cijerah Kang AA Iskandar bersama keluarga, dari Taruna Parahyangan Kota Bandung Kang Dudung Dirahman bersama keluarga, dari Cirebon Kasepuhan Ibu Hilda Martina bersama keluarga, dari Cirebon Kanoman Ibu Irin Afriani bersama keluarga, dari Sukamiskin ada hadir Teh Tati Rohaiti bersama keluarga, dari Cipamokolan ada Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga di seputaran Masjid Al Jabar, dari Katulampa Bogor ada hadir Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga, dan dari Saung Tahfidz Al-Quran di Jakarta Kang Mas Joko Raharjo bersama keluarga besarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sempurnakan hidup kita dengan selalu berdekat-dekat dengan Allah dan kita membacakan firman-firman Allah sebagai bukti rasa cinta kepada yang kita cintai adalah kita gemar membaca surat cintanya ya, membaca surat cinta yang Allah turunkan, nah gitu ya, itu malah lagu Bu ya. Tapi kita dalam rangka membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan pagi hari ini yang akan kita baca adalah surah Al-Baqarah mulai ayat 197. Nah, ini ayat Al-Baqarah 197 sampai 202. Ini menyangkut kewajiban atau tugas penyempurnaan keislaman, yaitu tentang ibadah haji dan cara berdoa. Ya, mari kita sama-sama awali dari ayat 197. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ayat 197 dimulai dari kalimat Al-Hajju ya. 197. Ya ketemu. Alhamdulillah. Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Al-Hajju فرض Ashhuru فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
ما تفعلوا من خير يعلمه الله وتجودوا فإن خير الزاد التقوى اتقوني بأولي الألباب. واتقون يا أولي الألباب واتقوني يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ليس عليكم جناح أن فإذا قضوا تبتغوا فضلا من ربكم الله عند المسأل الحرام فإذا أفضتم من فاذكروا الله عند المشعر الحرام. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن ثم الظالمين. أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ثم أفاض الناس واستغفروا الله. إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا وإذا قضيتم أيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم واشهد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات. واذكروا الله في آيات معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه لمن ومن اتقى واتقوا الله تأخر فلا إثم وأنكم إليه تحشرون. لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واتقوا الله أعلم أنكم إليه صدق تحشرون الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 7 ayat dari surat Al-Baqarah yang sudah kita baca pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi bagian dari amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya dengan memberikan kesempatan kepada kita untuk terus-terusan mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan yang sudah kita baca yang benarnya bernilai ibadah dan yang salahnya diampuni kesalahan dan dosa kita dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing. Insya Allah. Dan mari setelahnya kita membaca, kita coba mengkaji dan membaca terjemah tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman yang benar. Sehingga dari pemahaman yang benar kita bisa mampu mengamalkannya secara benar dan amalan yang benar bisa sampai mendapatkan nikmat dan kita mampu menyebarluaskan kepada orang lain. Belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah kebaikan yang sempurna. Khairukum, sebaik-baik kalian, kata Rasul, man ta'allamal Quran, siapa yang belajar Al-Quran, wa'allamah, dan mengajarkannya. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu jangan ragu, belajar terus, dan kalau sudah tahu tentang sesuatu, segera ajarkan. Jangan nunggu pinter, jangan nunggu menjadi kiai atau menjadi ulama. Ketika kita sudah ada yang kita bisa, maka segera sampaikan. Ya, artinya apa?
kita ingin berkiprah ya, insya Allah. Ada yang mentertawakan ken bae antep. Ya, gitu Bu ya. Da manusia mah kemungkinannya kalau tidak soleh maka ada kemungkinan mencibir atau mungkin malah mentertawakan atau menghina. Gak apa-apa, biarin saja, nggak usah dipikirin Bapak Ibu ya. Kenapa? Ketika Al-Quran ini diturunkan, Rasulullah itu dihina, dicibir, bahkan diperintahkan untuk habisi. Ya, insya Allah kita mau ayat habisi Bu ya, mau waniun Bu ya. Itu waniun, da urang digeunan naonan ya. Mari kita baca tafsir mulai dari ayat ke-197 surat Al-Baqarah. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka ia tidak boleh ropas, tidak boleh berbuat fasik, dan tidak boleh berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hei orang-orang yang berakal. Jadi Bapak Ibu ini tentang haji. Jadi yang harus disiapkannya adalah tidak melakukan sesuatu yang bernilai ropas atau bahasa kita nama porno-porno buat mengakibatkan munculnya syahwat di dalam setelah kita berniat untuk berhaji. Kemudian jangan berbuat fasik, menggunjing, ropas dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya adalah tidak berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Tong parasea punya tong nyieun piomongeun, tong nyieun carekeun batu. Dan apabila kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi sebaik-baik bekal itu bukan real, bukan dolar, ya, karena tidak sedikit justru yang orang bertakwa real dan dolarnya justru diberi oleh orang lain. Atau ada yang berangkat hajinya tanpa harus biaya dan dia mendapat layanan yang sempurna. Alhamdulillah. Sekarang ini katanya mau diberikan gratis umroh 250.000 orang. Wah, Masya Allah Bu ya. Dari pemerintah Saudi. Masya Allah. Kebagian tuh Bapak Ibu. Tak eta masalah nama Ibu. Hadiah banyak di mana-mana tapi orang teu kabagian. Kunaha bisa kitunya lain kunaon ya mah kunaha. Ya meuring belum can milikna punya. Ya. Ahli bahasa Arab berbeda pendapat mengenai firman Allah Ta'ala tentang al-hajju ashhurum ma'lumat. Jadi musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa maksudnya haji itu adalah haji pada bulan-bulan yang dimaklumi. Dengan demikian ihram pada waktu haji di bulan-bulan itu lebih sempurna dari ihram di luar bulan-bulan tersebut. Meskipun ihram itu sah. Jadi ini kaitan dengan ada waktu-waktunya. Ya, berikutnya, yuk kita ke ayat berikutnya karena tentang penjelasan haji ini panjang, kita langsung ke ayat-ayat yang berikutnya. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu, maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Ini perintah Allah tentang haji itu ternyata disebutkan di sini dari Arafah. Jadi haji itu di Arafah. Kemudian setelah dari Arafah, kemudian pergi ke Musdalifah. Di Musdalifah ada masjid namanya Masy'aril Haram, tempat untuk berada di Musdalifah. Kemudian nanti ke Mina juga ada masjid namanya Masjid Khaif. Jadi Bapak Ibu kalau paham benar bahwa haji itu sebenarnya dari masjid ke masjid. Ya, yang dari masjid ke masjid selain haji apa Bu yang dilakukan Rasulullah? Isra. Ya, Isra kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian ke Baitul
makmur. Nah, di Baitul Makmur itu adalah masjid tempat para malaikat. Di dunia manusia menghadapnya kalau sholat ke Baitullah. Baitullah itu berada di bawah Baitul Makmur. Jadi hidup ini sebenarnya dari masjid ke masjid. Jadi Bapak Ibu dimanapun kalau hatinya sudah dari masjid ke masjid, maka hati kita akan bahagia. Dalam perjalanan dari sini sedang naik motor Pak Teguh mau ke Sumedang, di Tanjung Sari adzan duhur, maka mampirlah di situ masjid. Setelah itu maju lagi sampai ke Sumedang adzan asar, di situ sholat lagi, masjid lagi. Ya, ayo ulang mantep di dia, wae di kamar ka kamar, al kamar, terus punya ke kamar masjid ting atau nurutan saha, ayo urang nyebutnya al kamar deui nya. Untung lamun kamarna teh gede, magis kamarna leutik, nyebutnya ting ayo urang nurutan saha. Nah itu yang harus jadi pertanyaan itu ya. Kemudian disebutkan dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana yang tunjukkannya kepadamu dan sesungguhnya kamu sebelum ini benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Jadi pada saat itu orang-orang yang berhaji atau yang berangkat ke Mekah itu banyak tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan. Ya. Ayat ke-199. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, yaitu Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu Bapak Ibu ya, perintah. Ya. Kemudian di ayat ke-200-nya, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut nama Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut atau membanggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu, maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan tiadalah baginya kebahagiaan yang menyenangkan di akhirat. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Mereka itulah